warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, udah hadir ya semuanya? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Apa sih tujuan belajar usaha dan energi? Ada yang tahu nggak? Tujuan kita belajar tentang usaha dan energi, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan tentang bagaimana yang disebut dengan usaha dan bagaimana yang disebut dengan energi. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang mau mendeskripsikan nggak terlebih dahulu? Apa sih yang kalian tahu tentang usaha dan apa yang kalian tahu tentang energi? Kalau usaha, Bu, jadi usaha adalah besaran fisika yang didapat dari hasil kali antara gaya dan juga perpindahan suatu benda. Nah, sekarang coba ada yang tahu pengertian tentang energi nggak? Saya Bu, Coba Erli apa? energi merupakan sebuah kegiatan untuk mencapai usaha. Nah, bisa ya. Kurang tepat. Baik, sekarang hari ini kita akan lebih jelas lagi mempelajari tentang apa itu yang disebut usaha dan apa itu yang disebut dengan energi. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu yang disebut dengan usaha. Coba amati yang Ibu lakukan ya. Ini ada sebuah boneka. Ibu pindahkan boneka ini ke sini, ke depan Erli. Kira-kira apa yang terjadi? Boneka itu berpindah. Ada sebuah perpindahan. Dan kenapa terdapat sebuah perpindahan itu karena apa? Karena dipindahin. Karena adanya usaha dari Ibu. Nah, karena Ibu memberikan gaya kepada si boneka. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Misal ini sebuah boneka. Nah, sekarang Ibu ilustrasikan boneka tadi ya. Ini boneka. Terus Ibu pindahkan bonekanya ke sini. Nah, misal jarak Ibu ke Erli berapa? Misal 2 meter ya. Misal. Terus Ibu memberikan sebuah gaya pada boneka ini, misal 15 Newton. Udah pada tahu kan ketetapan dari gaya dan perpindahan? Lupa, Bu. Nah, jadi untuk gaya itu satuannya Newton, sedangkan untuk perpindahan untuk jaraknya sendiri itu dalam satuan internasional itu harus meter ya. Nah, sekarang dari ilustrasi ini kita tahu bahwa rumus usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya. Sampai sini aja yang ditanyakan. Cukup jelas, Bu. Ini sebuah gaya itu harus sejajar dengan perpindahannya. Apabila gaya tidak sejajar dengan perpindahannya, kan ini searah ya, sejajar. Jadi F2 harus sejajar dengan perpindahan. Apabila si gaya itu tidak sejajar dengan perpindahannya, maka si gaya itu harus diproyeksikan agar bisa sejajar dengan perpindahannya. Misal contoh, ada sebuah balok diberi gaya inersi ini 2 meter, ini gaya 10 Newton. Nah, ini gaya dan perpindahan kan tidak sejajar. Pertama-tama kita proyeksikan dulu gaya ini supaya bisa sejajar dengan perpindahannya. Anak-anak masih pada ingat nggak aturan sinus kosinus? Di mana yang mendekati sudut itu menggunakan kosinus, sedangkan yang
jauh dari sudut itu menggunakan sinus. Ini sin, ini menggunakan sin, ini menggunakan cos. Nah, misal ini cos 60. Rumus usaha apa anak-anak? W sama dengan F kali S. F, Kali S. karena ini harus diproyeksikan sejajar dengan perpindahan dan ini dekat dengan sudut, maka menggunakan cos 60 dikali 2 dikali perpindahan. Gayanya berapa? 10. Cos 60 Setengah. setengah dan perpindahan 2, berarti 5 kali 2 sama dengan 10 Joule. Jadi untuk tetapan sebuah usaha menggunakan Joule atau bisa juga Newton kali mm, Newton dikali meter gitu. Nah, setelah usaha kita selanjutnya akan belajar tentang energi. Oke ya. Kita belajar tentang energi. Pertama kita akan belajar tentang energi kinetik. Udah nggak asing kan apa itu energi kinetik? Jadi energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki sebuah benda yang memiliki sebuah kecepatan. Untuk yang pertama, udah pada tahu nggak rumus energi kinetik itu apa? Setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat. Benar ya? Tahu nggak ini rumus ini didapat dari mana? Nggak tahu Bu. Nah, sekarang pada masih ingat rumus kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan? F T sama dengan V0T plus minus AT. Si pada ingat nggak? Apabila ini V awal 0, VT sama dengan 0 dikali T 0 ya, Ya, 0. plus minus AT V kecepatan ini enggak VT kan? V kecepatan V sama dengan AT, berarti untuk kecepatannya sama dengan AT. Untuk rumus percepatan kita analisis dari rumus kecepatan gerak lurus berubah beraturan, didapatkan kecepatannya sama dengan AT. Untuk perpindahan dalam gerak lurus berubah beraturan itu V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Masih ingat kan? Nah, diketahui tadi V0 adalah 0 ya. X sama dengan 0 plus minus setengah AT kuadrat. X sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, sampai sini paham? Paham. Gabungkan antara V dengan X. Berarti X ini kan AT kuadrat, bisa ibu tulis gini ya, setengah AT. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Kak. Nah, kita tahu bahwa AT sama dengan V kecepatan, X sama dengan setengah V T. Bagus. Sekarang kita gabungkan antara usaha W sama dengan delta EK. EK kan tadi ada untuk dan EK itu berhubungan dengan usaha. Jadi EK sama dengan usaha. Gimana? F kali X. Gimana F? Tahu rumus gaya nggak? Rumus gaya sama dengan F M kali A. nah,
A. Pindah ke sini ya. M kali A dikali X. Kita tahu X sama dengan setengah A T I T. Setengah I. Setengah I T. Gue pindah ke sini. Jadi EK sama dengan, kalau kan ini perkalian, bisa ibu tulis gini, bisa kan? Setengah M V A T. Bisa? Sama kan? Sama aja. Dan dapatkan EK sama dengan setengah M V V. Atau bisa kita sederhanakan lagi, energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, dari sini ada yang belum dipahami? Ini Bu, kenapa dari yang itu setengah PT Bu, dari mana? Oh, yang setengah PT. Jadi, kan dari percepatan gerak lurus berubah beraturan, kita mendapatkan X sama dengan setengah AT kuadrat. Kemudian, kita tahu bahwa AT sama dengan kecepatan ini. Dan setengah AT kuadrat itu ibu bisa tulisan setengah AT dikali T. Sama saja kan? Nah, AT sama dengan V. Jadi kita rubah AT sama, kita sederhanakan AT sama dengan V. Seperti itu. Sudah paham lagi? Sudah. Kamu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi tentang energi kinetik? Sudah? Oh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi berikutnya. Selain energi kinetik, ada energi apa lagi anak-anak? Energi Potensial. Nah, ada energi potensial. Contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kalau pajak tuh Bu. Nah, bisa. Apalagi? Arti dari energi potensial itu apa? Lupa Bu. Jadi energi potensial adalah energi dari sebuah benda yang memiliki ketinggian. Misal tadi contoh dari alga apa? Ada pohon, di pohon kelapa. Ada kelapa jatuh. Ini kalau energi potensial harus memiliki acuan, dan acuan di sini tanah ya. Tanah. Kelapa ini memiliki apa anak-anak? Massa. Dan benda yang jatuh dipengaruhi oleh gravitasi dan memiliki ketinggian. Jadi dari ilustrasi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa energi potensial dapat kita tulis secara matematis dengan massa dikali gravitasi dikali dengan H dikali dengan ketinggian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau udah paham? Sudah paham? Paham. Terus kemudian yang terakhir, energi yang terakhir. Ada yang tahu energi apa? Energi mekanik. Nah, energi mekanik. Energi mekanik. Coba diskusikan bersama temannya, apa tuh yang disebut energi mekanik? Diskusikan bersama teman-temannya. Coba buka web. Kan tadi tuh udah ibu kasih materi. Sekarang kalian coba searching, kalian coba itu. Nanti Aldi coba jelaskan bagaimana yang disebut dengan energi mekanik. Coba ke depan. Lagi ke depan. Jelaskan kepada teman-temannya bagaimana yang disebut dengan energi mekanik itu seperti apa.
Seperti apa? Jadi energi mekanik merupakan hasil penjumlahan antara energi potensial juga energi kinetik. Seperti ini Bu. Nah, bagus. Coba sebutkan contoh energi mekanik. Bapak. Contoh dari penerapan energi mekanik adalah ada pembangkit listrik tenaga air, terus PLTU dan lain sebagainya. Nah, benar ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai sekian ya? Makasih Bu. Cukup sampai sekian. Nanti ada tugas evaluasi dari Ibu. Jangan lupa kerjakan di buku paket halaman 120. Ya Bu. Ada yang mau menyimpulkan? Erli mau menyimpulkan? Erli mau menyimpulkan usaha itu apa? Tadi kita hari ini belajar apa? Ayo bareng-bareng. Sekarang kita menyimpulkan bareng-bareng. Coba Hamid, Nanda, kita menyimpulkan bareng-bareng. Ya, siap. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Usaha. Usaha apa? Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Rumus matematisnya tadi apa? W sama dengan F kali X. Nah, bagus ya. Kemudian energi kinetik Erli, apa tadi? Energi kinetik merupakan kalian dari setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Energi dari suatu benda yang memiliki sebuah kecepatan. Kemudian Hamid, coba deskripsi apa yang disebut dengan energi potensial? Apa tadi? Energi yang Energi memiliki yang memiliki ketinggian energi yang dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. energi. Dia apa coba? Mana tadi? Energi yang yang dipengaruhi oleh ketinggian. Ketinggian, ya. Kemudian energi mekanik tadi udah adalah pertambahan antara energi kinetik dan energi Potensial. Nah, bagus anak-anak ya hari ini udah pada pinter-pinter belajarnya ya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa istirahat anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.